Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahabat LDMI, ngobras kali ini saya ditemani oleh tamu spesial Ustazah Haja Ani Widiatiningsih, atau yang lebih akrabnya dipanggil Umi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat LDMI, kali ini temanya kita mengangkat tentang ibu adalah guru yang pertama dan utama. Menurut Umi Ani, gimana nih dengan kalimat seperti itu? Apa makna yang terkandung dari ibu adalah seorang guru yang pertama dan utama? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli wa sholli alaihi wa sallam lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, senang bisa berada di LDMI ya. Insyaallah kita sama-sama berbagi ya, kita sama-sama belajar. Ya. Mestinya kalau namanya Umi ya, ibu, memang dia adalah madrasah. Dia tempat anak belajar pertama kali itu adalah Umi. Ya, jadi dia memegang tempat yang paling utama. Kita bayangkan ya, dari mulai dia dalam kandungan itu berada dalam kandungan uminya ya. Nah, otomatis itu dari situ sudah mulai pembelajaran ya, karena fungsi pendengaran itu sudah ada ya. Makanya kita lihat bagaimana ketika kita mendengarkan murotal Al-Quran dari sejak dan kandungan ya, itu memang dari pertama sekali uminya yang mengajarkan. Iya, pendengaran, penglihatan ya. Kelihatan setelah lahir. Oh iya. Pendengaran ya. Iya, ya, pendengaran emosi. Itu yang mungkin Umi ya, emosi ya. Dan pendengaran ya. Nah Umi gini, Umi kan nih mempunyai 8 orang anak yang semuanya penghafal Quran, 4 diantaranya itu sudah hafizah ya. Alhamdulillah, semoga yang lain juga segera menyusul dalam proses. Nah ini gimana Umi? Ketika ini tidak bukanlah suatu pekerjaan yang mudah ya. Ketika 8 anak itu semuanya adalah penghafal Al-Quran, gimana nih Umi? Kira-kira persiapan atau apa-apa saja sih yang Umi bisa lakukan sehingga sahabat LDMI bisa berbagi ilmu seperti itu, mendapat ilmu dari Umi? Ya, Alhamdulillah. Hada min fadlillah. Semua ini karunia dari Allah. Masya Allah. Ya, kita tidak akan mungkin mencapai suatu apapun tanpa pertolongan dari Allah, tanpa bantuan dari Allah. Tapi intinya sebagai manusia kita ada ikhtiar, ada upaya, gitu kan? Kalau kita lihat dari para ulama semua mengatakan kalau dia mendidik anak mereka 15 tahun sebelum mereka lahir. 15 tahun sebelum lahir, Masya Allah. Berarti sebelum nikah itu ya? Sebelum nikah. Masya Allah. Jadi persiapan untuk mendidik generasi ke depan dimulai dari mendidik diri sendiri dulu pertamanya. Tarbiyah dzatiyah, mendidik diri pribadi lebih dahulu. Jadi dari kita mulai balik, ya, dijaga bagaimana keislaman kita. Nah, dari mulai semuanya persiapan itu kan kita namanya diri kita tuh ada 3 hal unsur ya, ada ruhani, ada akal, ya kan, ada fisik. Nah itu semua harus dipenuhi dengan sebaik-baiknya, itu dijaga dari sejak kita kecil, dari sejak kita balik itu sudah dijaga. Dan itu merupakan persiapan ketika kita nanti akan berumah tangga. Jadi bukan pas baru nikah baru disiapkan. Oh, gitu. Iya. Jadi kita mentarbiah diri kita dalam rangka nanti akan kita mentarbiah anak-anak kita selanjutnya. Jadi gitu ya. Bahkan 15 tahun sebelum menikah berarti sebelum anak lahir. 15 tahun sebelum anak lahir. Jadi persiapannya jauh. Jadi saya ketika mungkin setelah nikah itu baru mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ibu. Itu mungkin terlambat ya. Iya. Nah sekarang Umi ya, jika misalnya nih dalam proses nih ketika seorang ibu dalam mendidik anak, tentu kan dalam kondisi yang emosi, mungkin dari sisi fisik itu yang kondisi yang tidak stabil. Kan banyak ya masalah ketika dalam mendidik anak nih. Mungkin anaknya sedang ada masalah atau ketika anak kondisi sakit, itu gimana nih seorang ibu tetap gitu dengan perannya tadi, dia menjadi seorang guru, menjadi guru yang baik dalam kondisi yang seperti itu. Kadang itu sebuah pilihan yang sulit. Itu gimana bicara? Iya. Jadi seperti tadi ya, saya jelaskan dari awal tadi, ketika kita sudah mulai balik, itu kita sudah mentarbiah diri kita sendiri. Itu otomatis kita nantinya akan berpengaruh kepada ketika kita sudah menikah. Ya, ketika kita sudah punya anak ya. Jadi dari awal kita mentarbiah diri kita dengan sebaik-baiknya, kemudian kita jangan lupa berdoa agar kita mendapatkan pasangan yang sama dengan niat kita di awal. Ya, ketika dalam Quran kan dikatakan ku anfusakum wa ahlikum
naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti ketika kita berumah tangga, kita minta kepada Allah suami yang sama, punya tujuannya sama. Ya, jadi minta suami yang soleh, yang baik dunia dan akhirat, yang bisa membawa ke surga, bisa bersama-sama berjalan ya menuju ridho Allah. Itu paling penting. Karena kalau nggak sejalan nanti gimana dalam mendidik anak, dalam menjalankan rumah tangga. Nah, ya. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah, ketika kita sudah diberikan oleh Allah suami untuk berjalan bersama, nah disitulah kita sama-sama punya visi ke depan, gimana nih nanti rumah tangga kita mau dibawa kemana, anak-anak kita itu nanti mau dibawa kemana gitu, mau diajak kemana, mau diajak ke surga atau kemana gitu kan. Nah itu dari awal. Jadi insya Allah ketika emosi kita tadi dibandingkan dengan emosi ya, kalau kita sudah mentarbiah diri kita dengan usaha yang maksimal, yang terbaik, kita juga mendapat pasangan yang sama, yang sejalan dengan kita, insya Allah di situ akan saling membantu, ya, akan saling tahu, saling membantu untuk istilahnya menstabilkan emosi kita masing-masing, untuk saling mengingatkan kalau kita lupa, gitu ya kan. Jadi itu penting sekali dijaga seperti itu. Ya. Jadi kayak tadi insya Allah kalau misalnya kita terjaga dari awal, nggak ada lagi yang namanya misalnya baperan, misal kan, atau emosinya main kayak tadi kan. Nah itu terjaga kalau udah kita memang udah biasa mentarbiah diri kita dengan terbaik gitu kan. Insya Allah bisa kan. Banyak ya kayak tadi kalau misalnya contoh marah kan, ada di hadis kan adalah takdua akal jannah, misalnya jangan marah bagimu surga, itu kan dari TK insya Allah dia diajarin ya, tapi pas penerapannya itu kan susah kan. Nah kalau misalnya seperti itu, kalau kita punya pasangan yang sama-sama kan bisa saling mengertiin. Ya kalau kita lagi kesel, lagi marah, ayo lah takdub, gitu ya, misalnya kayak gitu kan. Ada yang ngerti juga ya. Selain kita juga karena kita tahu arti hadis itu kan, oh iya ya, yang penghuni surga itu yang nggak pemarah gitu kan. Kita juga berusaha terus mengendalikan diri kita gitu kan, jangan sampai jadi pemarah atau baperan tadi kan, atau nurutin emosi ya, insya Allah. Seperti itu. Jadi memang ada komitmen dengan pasangan ya. Ketika berawal dari ketika mau berumah tangga, ada komitmen, punya visi yang sama. Jadi ketika dalam perjalanan rumah tangga, ketika ada masalah itu saling tahu tadi ya, ini kuncinya. Masya Allah sahabat Elin. Selanjutnya Umi, gini, ketika nih anak-anak nih ketika dalam kondisi remaja gitu kan ya, alhamdulillah ya Umi Ani ini sudah punya 3 mantu, aduh saya menghitung. Sudah ada 3 mantu, Masya Allah yang soleha semuanya, juga menghafal Quran ya, anak menantu dari Umi Ani. Sudah mau berapa cucu Umi? 4 cucu. Mau 4 cucu? 4 cucu, insya Allah Februari besok 7. Masya Allah, Februari 7 cucu, Masya Allah itu luar biasa. Ini gimana nih Umi? Ketika masa-masa remaja, ini kan masa-masa yang rentan gitu ya. Anak-anak Umi itu kalau tidak salah, kalau itu ya menikahnya dalam usia muda semua. Nah gitu gimana sih ketika bukan menanamkan ya, mungkin anak-anak ada pilihannya, Umi aku mau nikah ini, Umi tolong gimana sih ketika menanamkan pendidikan pada anak bahwa mereka memang sudah siap untuk berumah tangga, karena itu menurut saya bukan sesuatu yang mudah. Karena misalnya anak-anak takut menikah, ya takut punya anak itu kalau kondisi seperti malah Umi anak-anaknya luar biasa menikah dalam usia muda semua seperti itu. Gimana nih Umi, pendidikan itu kan pendidikan juga kan, pendidikan termasuk pendidikan pranikah gitu ya kalau mau dibilang, gimana Umi ini? Iya, insyaallah. Jadi tadi kan sudah saya jelaskan dari pribadi kita dulu awal, kemudian kita rumah tangga, terus kan kita dari awal punya anak dari kecil kan sampai besar sampai sekarang gitu kan. Nah itu semua memang ada tahapan-tahapannya, memang berbeda ya kita menghadapi anak yang masih kecil atau yang sudah besar itu kan. Itu ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati. Insya Allah kalau tadi mungkin supaya nggak meloncat langsung ke remaja ya, kita misalnya dari kandungan tadi ya, dari kita hamil benar-benar kita jaga dari segi makanannya, dari segi ruhiyahnya juga kan, terus juga segi emosinya, akalnya juga semuanya dipenuhi gitu kan. Dalam arti kita benar-benar menjaga anak kita dari awal. Dan ketika mereka lahir juga itu pendidikannya bagaimana anak-anak itu kayak kalau saya ya waktu kuliah di Mahab dulu ya, sampai dijelasin, malu kalau sampai kita nikah belum punya hafalan minimal 1 juz lah kayak gitu kan. Karena apa? Ketika nanti kita mengajarkan anak kita, repot kan kalau kita tidak hafal. Nah pengalaman lah yang punya anak kecil. Kalau kita baca, ada anak kita
Nah, direbutlah Qurannya kan, diambil, karena ada kalau nggak ini kan nggak ketahuan dirobek kan, Iya. anak kecil nggak paham kan. Tapi kalau kita hafal kan enak kan. Iya. Kita membacakan, kitanya hafal kan enak gitu. Jadi minimal bekal tuh 1 juz itu minimal banget. Kalau bisa juz 30 hafal gitu ya sebelum nikah. Buat para gadis ya. Para gadis upayakan seperti itu ya. Dan saya membiasakan misalnya dari anak-anak itu ketika dia dari bayi ya, ketika menyusui itu dibacakan Quran, ketika mau tidur. Jadi 1 juz itu benar-benar jadi senjata andalan. Masya Allah. Jadi sebelum tidur tuh minimal baca berapa surat gitu ya. Kalau kayak sekarang kayaknya paling kecil itu Maryam ya, misalnya. Dia tuh misalnya dibacakan berapa surat karena sampai dia tidur. Kita nggak tahu pokoknya dari Anas dibaca 50. Karena kalau dia nggak tidur sampai 1 juz baca. Masya Allah. Gitu. Jadi sama saya pernah nanya ya sama Maryam, kita setelin murotal aja kan enak gitu ya. Iya. Tilawahnya enak, di padi Umi kan pas-pasan gitu loh ngaji. Kita kan ngakuin gitu baru masih belajar ya. Iya. Jadi enggak, kata nggak mau katanya. Terus apa? Enak kan suara Umi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dari kecil terbiasa memang dibacakan sebelum tidur. Nah, makanya mereka tuh sampai tertidur yang didengarkan terakhir adalah Al-Quran gitu ya. Maka saya punya pengalaman unik juga ya. Waktu kami ujian kan di sekolah Izzuddin ini ada ujian guru nih. Ujian guru TTK. Nah, saya juga diuji waktu itu. Di aula suruh baca juz amma kan. Suruh baca juz amma, ujian juz amma. Ketika itu salah satu anak saya, Afnan tuh jadi juri. Termasuk salah satu yang mendengarkan bacaan saya. Nah, ketika sedang baca itu, Afnannya tidur. Masya Allah. Tidur. Sampai Ustadz Ali, "Mi, kamu tidur?" Saya bilang, "Ay, biasa," katanya. Emang dia dari bayi kalau dibacain Quran tidur. Jadi kalau dengar suara Umi Jadi pas ujian salah satunya dia tidur. saya ujian tidur, saya bilang. Dia biasa tidur kalau dengar saya. Iya. Ya, seperti itu contoh. Jadi benar-benar dari awal. Dari awal dibacakan Quran. Terus juga memang ada beberapa hadis-hadis Rasulullah yang mengajarkan kalau sebelum baca tuh anaknya dibacakan apa gitu kan. Selain doa tidur, ya kan dibacakan sholawat, dibacakan doa-doa gitu kan, insya Allah gitu kan. Jadi itu dari kecil ya. Nah, ketika anak-anak sudah bisa diajak dialog, itu memang kita sering diskusi dengan anak-anak, ya kan? Apalagi kalau abinya kan orangnya kocak ya, maksudnya bercandanya banyak gitu. Jadi itu dari masih SD gitu kan. Jadi karena suka ditanya, Mus'ab, katanya Mus'ab senangnya Ahwat tuh rambutnya panjang apa pendek? Yang putih apa yang hitam? Mus'ab kayak gitu. Bercanda kayak gitu kan. Tapi sebenarnya dari balik pertanyaan itu kan ada ya pendidikannya. Iya, jadi dari diskusi tanya jawab, jadi kita kan tahu gitu kan, tahu bagaimana kondisi anak kita gitu kan. Jadi dari SD itu ditanya. Dan istrinya mau putih, rambut panjang atau pendek? Iya, kadang mau gitu ya. Dicandain gitu, ditanya jadi itu dicandain kayak gitu. Terus nanti, gitu. iya Abi, kok nanya kayak gitu atau itu kan? Ya kan Abi takut, katanya ntar anak Abi klien lagi senengnya sama kambing katanya. Masya Ya, Allah, gitu kan ya. dicandain kayak gitu Oh, gitu ya. gitu. Ya itu kalau masih SD kayak gitu. Nanti kalau udah SMP, SMA tuh beda lagi gitu pertanyaannya ya. Sampai kalau Abi tuh, kamu ada apa yang kamu senang nggak gitu? Oh belum bi misalnya. Kalau ada ngomong sama bilang Marin. Masya Allah. Itu istilahnya sampai seperti itu gitu kan. Jadi nggak ada kita kan mengajarkan anak kita misalnya tidak boleh pacaran, misalnya ya tidak boleh ikhtilat, laki khalwat, laki dan perempuan berdua. Tapi kan harus ada solusi lah. Iya. Ya kan? Nggak ada solusi, jangan nggak boleh pacaran, tapi nggak ada solusi. Kan solusi dalam Islam jelas nikah. Gitu kan? Dan dalam hal ini masalah umur kan Rasulullah sendiri nggak ada peraturan harus nikah umur sekian gitu kan. Kalau memang dia sudah siap nikah, kenapa tidak? Gitu kan? Gitu. Jadi memang banyak teman juga yang nanya, kok anak Umi berani banget ya minta nikah sama Umi Abinya. Kata Abi, saya tuh bukannya nyuruh nikah, susah ngelarangnya justru. Masya Allah. Jadi memang tadi dialog kuncinya ya. Benar. Ketika dari bayi dibacakan Al-Quran, itu pengalaman dari Umi Ani, dibacakan ayat-ayat Quran, berarti ibu itu memang peran modal untuk hafalan Quran itu luar biasa ya. Jadi bersyukur juga kami para guru karyawan di Izzuddin ini dipaksa untuk belajar Al-Quran
disuruh belajar dengan metode Al-Husna, memperbaiki bacaan, sebenarnya itu baik sekali, luar biasa, tujuannya mulia. Ya, kita juga guru karyawan ya Umi ya, mendidik anak orang lain, tetapi jangan sampai melupakan anak kita seperti yang Umi lakukan. Itu luar biasa. Saya tertarik tadi. Mungkin saya akan sampai ada ini nanti kita terapkan bagi yang sudah punya anak ABG, ditanya. Nanti calon istrinya mau rambut panjang, rambut pendek. Itu saya sepele tapi pendidikannya luar biasa. Jadi mereka juga mungkin terkejut ya, kok abiku nanya kayak gini, seperti itu. Ternyata itu membuka mungkin awal gitu ya. Iya. Mereka berpikir tentang pasangan hidup. Ya. Begitu juga yang masalah yang lain ya. Iya. Kayak misalnya masalah mereka kuliah gitu Oh, kan. iya. Itu juga kami tuh nggak pernah misalnya maksa kamu harus jadi ini, kamu harus jadi itu, tidak. Ya kan? Intinya yang paling Umi harapkan sih sama Abi, kamu bisa hafal Quran. Kalau setelah itu kamu mau jadi dokter silahkan, dokter yang hafiz. Kalau mau jadi insinyur yang hafiz, ya kan? Atau mau benar-benar mempelajari ilmu agama silahkan gitu kan. Cuman kalau kayak apa maaf nanti emang dari kecil ya sama Abi, kalau cerita gitu kan, mau nggak kayak gitu, kamu tinggal di kota Nabi gitu kan, pakai bahasanya bahasa surga, bahasa Arab gitu kan. Terus banyak cerita-cerita kayak gitu kan. Jadi mereka mau bicaranya gimana Bi? Nah, kamu tuh harus belajar bahasa Arab, harus ini dan seterusnya gitu kan. Sampai akhirnya mereka termotivasi sendiri ya. Saya ingat kan Butana kepala sekolah Mus'ab ya. Iya. Nah, sampai di buku Al-Kenanya kan cita-citanya mau ke Madinah. Iya. Nah itu, jadi emang dari kecil, dari SMP itu udah mereka udah maunya kemana nih, abis ini mau kemana gitu kan, diarahkan gitu, seperti itu. Jadi memang dialog itu sangat penting dengan anak. Jadi jangan memaksakan, tidak memaksakan, memaksakan apa yang kita inginkan, orang kita harus jadi ini, nah, gitu kan. Ya, tapi anak itu mau jadi apa, tinggal kita arahkan. Kita arahkan. Itu luar biasa. Jadi seorang untuk orang tua jangan pernah memaksakan dialog, apalagi khusus untuk pendidikan. Ya kalau nggak salah juga ya si Izudin ya, itu juga bukan ini ya, dia memilih jurusan IPS, kuliahnya di Fakultas Manajemen dengan jalur undangan dari SMA IT Izudin, itu luar biasa. Dan juga Izudin itu juga habis Quran 30 juz ketika dia tamat SMP ya Oke. Iya, tamat SMP. Ketika tamat SMP, sekarang udah nikah, ya alhamdulillah sudah mau punya anak seperti itu persiapan. Nah ini sekarang nih, pesan-pesan nih kira-kira untuk kita para calon ibu kita para ibu agar menjadi teladan bagi anak-anak gitu. Kira-kira ini karena kan iman seorang ibu itu kan naik turun. Iya, naik turun nih. Kira-kira bekal apa sih yang paling utama nih dalam kondisi dia capek, lelah dan lain sebagainya itu, di samping tadi sudah ada komitmen. Misalnya seperti itu kan, ibu itu luar biasa perjuangannya seperti itu. Kira-kira apa nih? Ya. Jadi yang terpenting sekali yang mungkin saya ingatkan, 2 senjata kita jangan sampai kita lupa ya. Yang pertama itu doa. Doa. Kekuatan doa itu luar biasa gitu kan. Apalagi seorang ibu. Hati-hati dengan ibu. Kalau kita pernah mendengar istilah lidah pahit, itu ibu. Jadi jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik dari mulut ibunya kepada anaknya. Itu yang paling penting. Doa itu jadi apapun yang terjadi pada anak kita, doakan yang terbaik untuk mereka. Ya, itu doa. Terus yang kedua, usaha itu belajar, menuntut ilmu. Kita tuh ya, saya merasa walaupun udah tua istilahnya ya, ada anak banyak, udah cucu ada, tapi tetap harus belajar. Karena banyak ilmu yang kita nggak tahu tuh banyak gitu kan. Jadi masih belajar ya kan. Jadi insya Allah dengan itu kita akan terus memperbaiki kualitas diri kita, kualitas anak-anak kita gitu kan. Anak, waduh kok anak gak kayak gini, cucu kita gitu loh. Jadi istilah gitu kan. Dan yang harus kita ingat lagi, balasan dari Allah tuh sangat luar biasa gitu kan. Kalau kita punya anak-anak yang soleh dan solehah, itu paling penting gitu kan. Karena apa yang diharapkan orang tua ketika sudah dalam kubur itu doa anak yang soleh. Ya, itu yang jadi kekuatan tersendiri bagi kita untuk kita berusaha, ya Allah, saya harus memaksimalkan diri saya ya untuk menjadikan anak-anak saya menjadi keluarga saya, keluarga yang diridhoi oleh Allah gitu. Biar kita bisa sama-sama sampai di akhirat gitu kan. Masya Allah. Jadi doa itu tuh harus terus mengalir dalam kondisi apapun ya. Masya Allah, jadi dalam kondisi dia capek, jangan lupakan untuk berdoa untuk anak dan keluarganya. Ya, betul. Luar biasa. Jadi sahabat Ademi, ternyata pesan dari Umi Ani ada 2 hal. Ketika seorang ibu dalam kondisi capek dengan berbagai urusan, baik dia bekerja di rumah dan lain sebagainya, ada 2 kunci ya Umi ya, doa. Nah Umi, doa ini kira-kira nih doa katanya sih ketika kalimat negatif, apakah benar itu memang mempengaruhi itu ya?
untuk proses pembentukan anak gitu, seperti itu, ketika kalimat-kalimat negatif itu dikeluarkan. Benar, jangan sampai keluar kalimat negatif intinya. Saya pernah dapat nasihat dari seorang ustadz ya, Ustadz Malik waktu itu, insya Allah saya ingatkan. Beliau mengatakan ada keluarga yang sangat baik gitu ya, tidak pernah terucap dari mulutnya kata-kata yang tidak baik untuk anaknya. Jadi ketika apapun kelakuan anaknya, dia hanya mengatakan dalam mulutnya barakallahu fik. Kalau dia nggak sanggup lagi berkata, nggak sanggup lagi perasaan dengan kelakuan anak kita, ya sudah barakallahu fik, semoga Allah memberkahi kamu, sudah cukup gitu kan, nggak usah macam-macam lah istilahnya ngomongnya, nggak, apalagi nggak baik gitu, jangan sampai kepada anak-anak kita. Jadi minimal barakallahu fik, biasakan untuk berbicara pada anak kita. Masya Allah, subhanallah ya, sahabat LDMI luar biasa. Rasanya waktunya kurang nih, kita ngobrol sama Umi Ani. Mungkin di lain season kita akan ngobrol santai lagi bareng Umi Ani, ya, Haji Ani Widya Tiningsih. Luar biasa ilmu-ilmu yang didapat dari beliau. Ternyata satu saya dapatkan secara pribadi, jangan pernah puas dengan ilmu. Semakin bertambah umur, bukan berarti kita cukup sampai di situ saja dan merasa pintar. Ternyata nih, tadi kata Umi, dia punya cucu tapi tetap belajar nih bagaimana nih ketika ilmunya menghadapi cucu. Kan sudah dipanggil nenek atau apa ini? Ketika sudah jadi ini, bahkan Umi Ani tetap belajar. Ada menghadapi cucu itu luar biasa ya. Karena beda-beda generasi, beda zaman gitu. Luar biasa. Demikian sahabat LDMI ngobrol santai kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya untuk menyaksikan kami di Ngobrol Santai. Sampai ketemu kembali di acara Ngobrol Santai episode selanjutnya. Terima kasih jazakillah Umi Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.